Uh, he's a good man. He's a good player. Gak ada yang menyangka Elkan Bagot akan kembali memakai seragam timnas Indonesia. Bek 23 tahun ini sempat hilang dari radar setelah hubungan dengan pelatih sebelumnya memburuk. Mentalnya hancur dan karirnya di level klub ikut terdampak cukup parah. Pelatih Ipswich yakni Kieran McKenna menyebut kondisi Bagot sangat buruk dan butuh penanganan serius. Namun segalanya langsung berubah saat sang bek menerima satu pesan panggilan dari John Herdman. Sang pelatih berhasil membawa Bagot dan menjadikannya pilar di pertahanan. Comeback luar biasa setelah 2 tahun membuat Bagot menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Kehadirannya sangat penting bagi kiprah Indonesia di Piala Asia 2027 maupun Piala Dunia 2030. Seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030, Bagot berada di usia prime yakni 27 tahun. Saat itu, kita akan melihat puncak performanya menjaga kesulitan tembok Garuda. Bagaimana pembuktian yang diberikan Elkan Bagot bersama timnas Indonesia? Transformasi Elkan setelah lama terasing dari timnas Indonesia. John Herdman telah memberi angin kesegaran bagi para pendukung timnas Indonesia. Tidak hanya menghadirkan permainan cantik, pria asal Inggris itu juga berani melakukan gebrakan dalam pemilihan skuad. Misalnya saja kesempatan yang ia berikan kepada tunas-tunas muda macam Donny Tripamungkas serta Matthew Baker. Namun, satu hal yang tidak boleh lepas dari sorotan adalah keberaniannya memanggil kembali sosok Elkan Bagot, bek tengah jangkung yang eksistensinya sudah seperti mitos dalam 2 tahun terakhir. Ya, pemain yang akrab disapa Big Elks ini sudah tidak pernah membela panji Garuda di dada sejak tahun 2024. Masalah tersebut sempat bikin Ultras Garuda bertanya-tanya, ada apa sih sama Elkan? Padahal selama membela timnas mainnya terbilang oke. Bahkan potensi yang ia miliki juga sangat besar. Selain itu, Elkan merupakan salah satu pemain paling awal yang membuka gerbong diaspora di timnas Indonesia. Ia punya tempat spesial di hati para supporter karena mau memenuhi panggilan tanah leluhur saat yang lain mungkin masih berpikir 1000 kali. Usut punya usut, dirinya sempat mengalami gesekan dengan pelatih terdahulu, terutama di era Sinteyong, akibat tidak merespon panggilan untuk skuad U23. Alhasil akibat nila 1 titik ini masalah akhirnya justru merembet kemana-mana. Elkan tidak pernah lagi dipanggil, bahkan performanya di level klub juga sempat menurun. Dirinya dipinjamkan ke tim kasta bawah seperti Bristol Rovers dan juga Blackpool. Sampai-sampai rentetan masalah ini sempat bikin Elkan kena mental. Saat dilatih Steve Bruce di Bristol Rovers, Elkan bersama rekan-rekannya disebut punya mental yang sangat buruk. Belum lagi Big Elks sempat mendapat cibiran di sosial media akibat perselisihannya dengan Sinteyong. Alhasil bek 23 tahun ini memutuskan untuk menjauh dari sosial media. Kendati pun begitu, Elkan menolak berpasrah pada realita. Ia sadar betul bahwa ini semua merupakan konsekuensi dari jalan yang ia ambil. Dan untuk kembali mendapat respect dan tempat di skuad Garuda, ia perlu membuktikannya dengan aksi. Kesempatan sejatinya sempat datang begitu kursi pelatih timnas bergeser ke Patrick Kluivert. Namun Elkan justru menolaknya kembali dengan alasan ingin fokus di level klub terlebih dahulu. Dan ternyata untaian kata tersebut tidak hanya sekedar bualan manis layaknya janji 19 juta lapangan kerja. Elkan terus meningkatkan seluruh aspek permainannya demi bisa kembali ke timnas di saat yang tepat. Salah satu hal yang paling terlihat jelas adalah perkembangan fisiknya. Elkan yang semula nampak kurang berisi berhasil meningkatkan massa ototnya dalam waktu singkat. Kini ia terlihat seperti Hulk yang kuat dan begitu sulit ditembus oleh lawan. Perubahan ini juga berpengaruh kepada permainannya di atas lapangan. Ia bisa bermain penuh 90 menit meski terus bergerak aktif di tengah pertandingan intensitas tinggi karena sudah terbiasa melakukannya di jenjang kompetisi Liga Inggris. Tidak hanya itu, kematangan mental sang pemain juga semakin kentara. Contoh paling nyata terlihat ketika ia mendapat panggilan dari sang pelatih baru John Herdman. Tanpa pikir panjang, Big Elks langsung setuju untuk kembali memperkuat pasukan merah putih. Pelatih baru, suasana baru, dan target baru. Ia tahu betul tidak ada saat yang lebih tepat untuk kembali ke tanah air selain hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat antusias bisa kembali dan membela negara saya lagi. Hanya ada satu pesan dari pelatih John. Ia membawa energi segar serta semangat tim kepada kami dan kami sangat antusias untuk bermain di hadapan kalian semua, tutur Elkan. Akan tetapi Elkan juga sadar bahwa comeback-nya ke timnas Indonesia bakal mengundang berjuta pertanyaan soal masalahnya dengan para pelatih terdahulu.
Disinilah kematangan mentalnya benar-benar berbicara, alih-alih bergosip atau melakukan klarifikasi, dirinya justru menyimpan topik tersebut untuk dirinya sendiri. Nggak kayak mantan staf pelatih timnas saat itu tuh, yang udah dipecat tapi kok masih nyinyir aja kayak ibu-ibu gosip di tukang sayur. Di sisi lain, John Herdman selaku pelatih juga mengaku senang dengan kembalinya Elkan. Pemain kelahiran Bangkok itu dinilai punya aura positif dan atribut yang tepat untuk melengkapi lini pertahanan Indonesia. He brings the right mentality, he has a positive mentality, he has a brave mentality, which I think this country needs. We need brave centre-backs that want to live on the ball, want to line break with their passes. I've seen that. And again, I think physically, there's a certain style of player in England, and that's required to play the game there, and I think Elkan has a real physical profile that's quite unique in AFC and can really help us in our future. So all in all, the first 4 days in training, super positive. I can see leadership qualities, and yeah, it's been very positive. Good start. Benar saja, hal tersebut langsung terbukti dalam sejumlah pertandingan di bawah John Herdman, terutama di laga kontra Oman ketika Elkan tampil brilian sebagai starter. Contohnya ketika ia membuat sapuan krusial setelah momen penyelamatan penalti dari Emil Audero. Elkan yang sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Inggris yang serba cepat, menjadi orang pertama yang menyadari bahaya dan langsung mengambil tindakan. Berkat momen krusial ini, Emil Audero langsung memberi pujian setinggi langit kepada Big Elks. Kiper yang lama berkiprah di Serie A Italia itu mengaku kehadiran Elkan membuatnya merasa aman seperti saat dijaga oleh Kapten Jay Itzes. Big Elkan, besar Elkan. He's a good man. He's a good player. Of course, it's a shame that Jay is not here with us. He's an important player for the team. He's the captain. So everybody, we wish you a speedy recovery. But if he's not here, we can count to other players, and that's the most important thing, because everybody here give 100%. Of his skills, his ability. So that's really important for us, that we can come to each other, and yes, that's it. Dapatkan celana kargo panjang cuma 100 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Kunci mengamankan Piala Dunia 2030. Kebangkitan Elkan Bagot di timnas Indonesia bukan hanya akan berdampak untuk sekarang. Bek kelahiran Bangkok bakal menjadi aset masa depan berharga bagi skuad Garuda, terutama di Piala Dunia. Kalau Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2030, Bagot yang berusia 27 tahun saat itu bakal menjadi jenderal pertahanan. Postur tubuhnya yang menjulang 196 cm sangat cocok untuk duel udara di level tertinggi. Dari segi taktik, Bagot sangat sesuai dengan skema 3 back yang diterapkan oleh John Herdman. Dirinya bisa bermain sebagai back sentral yang mengatur organisasi pertahanan dari posisi paling tengah. Ketenangannya memegang bola nggak kalah dari Jay Itzes yang selama ini menjadi andalan. Bagot juga punya kemampuan progressive pass yang sangat berharga untuk memulai serangan dari lini belakang. Contoh nyata terlihat saat dirinya mengirimkan umpan panjang presisi ke Ole Romani yang berujung peluang emas. Kemampuan distribusi bola seperti ini menjadikannya bukan sekedar bek penghancur, tapi juga bek pembangun. Publik tanah air bahkan pernah memberikan julukan Harry Maguire-nya Indonesia. Sebutan ini diberikan karena tinggi badan dan kemiripan dari segi gaya bermain.
Julukan tersebut mungkin berlebihan tapi menunjukkan betapa tingginya ekspektasi publik terhadap Bagot. Elkan Bagot sebenarnya lebih bagus dari Harry Maguire. Saya tidak bercanda dan sangat serius, tulis salah satu netizen. Di level klub, karir Bagot juga sedang berada di titik yang sangat menarik. Ipswich Town resmi promosi ke Premier League setelah finish runner-up Championship dengan 84 poin. Meski sepanjang musim Championship Bagot nggak mencatat satu pun penampilan liga, statusnya di Ipswich tetap aman. Media Inggris TWTD menyebut manajemen Ipswich menganggap Bagot sebagai aset berharga. Bagot terikat kontrak dengan Town hingga musim panas 2028 setelah menandatangani kontrak baru Agustus lalu, tulis TWTD. Yang menarik, Bagot berstatus home ground player atau pemain asli produk akademi klub Inggris. Status ini membuat dirinya nggak terikat aturan ranking 70 besar FIFA yang biasanya menyulitkan pemain dari negara berkembang. Artinya secara regulasi Bagot tetap bisa dimainkan di Premier League meski ranking FIFA Indonesia masih di bawah 70. Peluang ini yang membedakan dirinya dari pemain timnas Indonesia lainnya yang bermain di Eropa. Di sisi lain, fans Ipswich sendiri justru membela Bagot dan menolak sang pemain dipinjamkan ke klub lain. Mereka menganggap bek berusia 23 tahun itu masih bisa berkembang dan layak mendapat kesempatan di pramusim. Seringnya Bagot keluar masuk Ipswich Town ternyata mengundang simpati dari warga Inggris. Dalam kolom komentar artikel TWTD tersebut, mereka merasa kasihan kepada bek jangkung ini. Saya sangat kasihan pada Elkan. Terkadang saya merasa bahwa di zaman Bobby Robson, dia pasti punya banyak kesempatan. Tulis akun KP Blues. Harapan realistis buat Bagot adalah tampil di Piala FA atau Carabao Cup terlebih dahulu. Dua kompetisi tersebut biasanya dijadikan ajang rotasi oleh pelatih Premier League buat mainkan pemain cadangan. Kalau Bagot bisa tampil impresif di kedua kompetisi tersebut, pintu Premier League bisa terbuka lebih lebar. Pelatih Kieran McKenna nggak menutup kemungkinan buat siapapun yang menunjukkan kualitas. Semua punya kesempatan yang sama, terutama pilar muda yang kami miliki. Saya meminta semuanya untuk berusaha keras. Tidak ada jaminan untuk semuanya, jadi kesempatan tetap terbuka, kata sang pelatih. Performa gemilang di timnas Indonesia juga menjadi nilai tambah yang sangat besar buat posisi tawar Bagot. McKenna bisa melihat langsung bahwa bek tinggi ini mampu tampil solid di level internasional. Elkan Bagot pernah dicuekin PSSI, dibuang pelatih timnas dan mengalami krisis mental selama lebih dari 2 tahun. Karir yang seharusnya melesat justru terpuruk di titik paling rendah. Tapi sekarang dirinya kembali dengan mental yang lebih kuat dan performa yang jauh lebih meyakinkan. Satu pertandingan melawan Oman sudah cukup buktikan bahwa Bagot memang layak menjadi pilar utama. Hartman sudah melihat apa yang gak dilihat oleh Sintayong dan Patrick Kluivert sebelumnya. Bek jangkung ini bukan cuma aset masa depan tapi pilar yang bakal menentukan seberapa jauh Indonesia bisa melangkah. Nantinya Bagot akan menjadi senjata paling berharga Garuda di Piala Asia 2027. Menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Qatar dan Jepang, kemampuan sang bek akan sangat dibutuhkan. Dirinya bisa memanfaatkan tinggi badan untuk mengungguli bola-bola atas Samurai Biru. Sementara itu, ketenangan dan pembacaan bola sangat dibutuhkan saat bertemu Qatar. Selama ini kalau ditelaah, kelemahan skuad Nusantara terletak saat bertemu dengan tim asal negara Teluk. Namun dengan kehadiran Bagot semua ini bisa teratasi. Masalahnya Oman yang gak jauh beda kualitasnya dari Iran bisa dibuat frustasi oleh Bagot. Kombinasi taktik Hartman dan pengalaman Eropa sang pemain menjadi kunci Indonesia menghadapi negara Teluk. Jangan lupa pemain 23 tahun ini juga bisa menjadi mentor bagi rekan-rekan sebaya maupun para juniornya. Pengalaman berharga yang ia dapatkan dari Inggris bisa disalurkan untuk mengangkat kualitas para pemain timnas. Seperti halnya yang diungkapkan Rizky Ridho yang begitu excited untuk menimba ilmu dari Elkan. Senang sekali dia bisa kembali lagi dipercaya, saya akan belajar lagi dengan dia. Karena kan dia menimba ilmu di Inggris dengan baik, otomatis pengalamannya juga lebih banyak lagi, kata Ridho. Dapatkan jaket parasut bahan premium cuma 100 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Dengan perjalanan emosional Elkan Bagot dari pemain yang terbuang, sampai jadi pilar utama timnas Indonesia, apakah dirinya mampu mempertahankan konsistensi?